Siapa yang tidak kenal dengan keberadaan pura yang terletak di luar negeri, yaitu di negara Belgia. Pura tersebut dibangun di tengah lokasi wisata dengan luas 55 hektar, didirikan oleh orang Belgia yang bernama Erik Dom. Erik Dom mengenal Bali dan Hindu dengan baik, atas dasar itulah pura tersebut dibangun. Proses pembangunan pura tersebut dilakukan secara bertahap. Material seperti paras batu, kayu jati, rabduk dan bahan lain yang diperlukan untuk pembangunan pura itu pun didatangkan langsung dari Bali sampai 300-an kontainer. Menurut penuturan petinggi Taman Wisata Park Paradisio ini, mengatakan ide pertama dari pendirian pura Hindu yang mirip atau sama persis dengan pura yang ada di Bali ini, adalah bermula dari kunjungan Mr. Erik Dom CEO dan Presiden yang juga pemilik dari Park Paradisio ke Bali 30 tahun yang lalu bersama orang tuanya. Kemudian setelah memimpin Park Paradisio, muncul keinginan untuk membuat Park Paradisio tidak hanya menjadi sebuah taman wisata flora dan fauna, yang menawarkan keakraban alam tumbuhan, binatang, dan manusia tapi juga menawarkan informasi kebudayaan dunia yang memiliki karakter, serta peradaban yang kuat yang masih ada di bumi ini, serta bisa mendukung promosi permanen bagi pariwisata. Teringat akan kunjungan ke Bali yang pernah dilakukan Mr. Erik Dom bersama orang tuanya ke Bali, Mr. Erik Dom kemudian mengunjungi Bali lagi untuk brainstorming, dengan mengelilingi seluruh pelosok Bali untuk mencari ide lebih lanjut. Kolaborasi antara agama, adat istiadat, budaya dan masyarakat Balinya yang mendukung pariwisata di Bali serta bisa diterima oleh masyarakat dunia, membuat Mr. Erik Dom jatuh cinta akan Bali pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sekembali Mr. Erik Dom dari Bali, beliau kemudian menceritakannya kepada jajaran direktur dan tim yang ia pimpin. Ibarat pucuk dicinta ulang tiba, di mana para direktur dari Park Paradisio yang juga sering mengunjungi Bali, akhirnya seya sekata, dan gayung pun bersambut dengan melakukan kunjungan bersama ke Bali untuk merealisasikan ide membuat Indonesian Garden dengan bangunan utamanya pura yang sama persis seperti di Bali. Sepulang dari Bali, proyek ini pun dimulai pembangunannya di tahun 2006. Pada tahun 2006 dimulailah pembangunan pura dengan mendatangkan arsitek muda Bali Ketut Padang Subadra. Ketut Padang dibantu oleh para pemahat dan pengukir dari Bali yang berjumlah 8 orang. Selama 2 tahun lebih bekerja siang dan malam dalam suasana berkabut dan bersalju. Berkat semangat ngayah yang dimiliki oleh para seniman Bali ini akhirnya pura itu pun terwujud. Untuk menjaga keaslian pura dan bangunan lainnya di area Taman Indonesia, batu paras hitam dan batu lereng Gunung Merapi sengaja diimpor dari Bali dan Jawa Tengah sampai 320 kontainer. Pembangunan kompleks Taman Indonesia yang dimulai dari pembangunan pura ini, bukannya tanpa hambatan dari masyarakat Belgia ataupun pemerintah Belgia. Karena di lokasi Park Paradisio terdapat kastil tua, yang di Belgia sendiri sungguh sangat dihormati keberadaannya. Pemerintah maupun masyarakat pun khawatir dengan berdirinya bangunan baru akan mengurangi makna dari keberadaan kastil tua yang menjadi kebanggaan masyarakat Belgia ini. Mr. Erik Dom dengan ketulus hatiannya serta kecintaannya yang mendalam akan Bali dan tentunya dengan pengetahuannya yang luas tentang Bali dan Hindu, kemudian bisa meyakinkan pemerintah Belgia beserta masyarakat Belgia sehingga pembangunan Pura Agung Santi Buwana ini bisa diwujudkan di Taman Park Paradisio. Demikian juga ketika mendatangkan para pekerja langsung dari Bali, juga bukannya tanpa hambatan dari masyarakat Belgia ataupun Departemen Tenaga Kerja Belgia. Dan lagi-lagi Mr. Erik Dom, yang sepertinya memang sudah mendapatkan restu dari Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa, tidak hanya bisa meyakinkan masyarakat Belgia, tapi juga bisa membuktikan kepada mereka bahwa keahlian para pemahat dan tukang ukir dari Bali dan Jawa Tengah memang tidak tergantikan oleh masyarakat Belgia. Ketika tukang ukir dari Bali sedang bekerja memahat dan mengukir batu menjadi sebuah patung, masyarakat Belgia memang dibuatnya terkagum-kagum, mereka seolah-olah tidak percaya karena mereka terbiasa bekerja dengan mesin, sementara tukang ukir dari Bali bisa merubah sebuah batu balok dengan pahat dan alat ukir lainnya yang berukuran kecil-kecil menjadi sebuah patung dengan nilai seni yang tinggi. Peresmian pura tersebut merupakan bagian dari satu rangkaian acara peresmian Taman Indonesia, The Kingdom of Ganesha, yaitu sebuah kompleks Taman Indonesia seluas 5 hektar di dalam area Taman Wisata Park Paradisio yang berukuran 55 hektar. Peresmian acara itu dihadiri lebih dari 800 undangan, serta lebih dari 200 umat Hindu yang datang tidak hanya dari Belgia melainkan juga dari negara tetangga seperti Belanda, Jerman, dan Perancis. Setelah berakhirnya rangkaian upacara peresmian yang dilangsungkan pada hari Senin 18 Mei 2009, selanjutnya adalah giliran masyarakat Bali yang berdomisili di Belgia pada khususnya atau yang berdomisili di Eropa untuk terus melestarikan keberadaan pura ini melalui persembahyangan rutin sehingga spirit dan aura dari Pura Agung Santi Buwana ini terus bersinar. Walaupun sesungguhnya pura ini adalah milik dari Mr. Erik Dom, namun di akhir proses upacara peresmian Mr. Erik Dom sempat berbincang-bincang dengan pemimpin agama yang memimpin jalannya upacara saat itu dan mengatakan, "This temple is for you, pura ini adalah untuk Anda umat Hindu di Belgia, Eropa."
Oleh karenanya adalah kewajiban masyarakat Bali ataupun umat Hindu yang bermukim di Belgia atau di Eropa untuk melaksanakan ritual upacara setiap 6 bulan sekali, atau melakukan persembahyangan di bulan purnama setiap bulannya, sehingga spirit dan aura pura tersebut terus terpancarkan. Dengan berdirinya pura di Eropa seperti Pura Agung Santi Buana Belgia, Pura Sangga Buana Hamburg, dan Pura Trihita Karana Berlin, secara otomatis keberadaan pura tersebut memerlukan keberadaan rohaniawan Hindu selaku pemimpin upacara untuk menuntun, memimpin jalannya upacara dan persembahyangan yang berlangsung di Eropa.